Ya, aku sangat mencintai novel sampai aku bisa menilai mana novelnya berdasarkan pengalaman dan mana pula novel imajinasi. Ucap wanita itu. Menarik banget nih wanita sepertimu membayangkan tentang seks. Aku tahu kakak pun berpikir demikian, tapi ketahuilah aku menyukai hal itu. Aku sangat senang bila kau ingin membicarakan tentang seks. Aku seorang pria jadi aku menyukai hal itu, berbeda dengan dirimu seorang wanita. Ya aku tahu bila wanita membicarakan seks pasti akan ambigu, tapi tidak denganku. Hal itu membuatku makin berimajinasi lebih banyak membuat novel. Kau berkata demikian, membuatku bergairah. Ucap Nathan. Bergairahlah, maka aku akan membalas gairahmu. Jawab wanita itu penuh menggoda. Baiklah, aku akan mengajarimu tentang seks. Ucap Nathan. Baik, aku menunggumu. Jawab wanita itu. Nathan pun langsung mengirimkan gambar ciuman yang hidup kepada wanita itu. Wanita itu pun membalas gambar ciuman yang bergerak itu. Nathan masih memanas dengan tindakannya wanita itu. Wanita itu pun menggoda Nathan dengan mengirimkan gambar pahanya tidak mengenakan celana panjang. Nathan yang melihat aurat wanita pun merasa terangsang. Coba kamu kirimkan tetemu. Tantang Nathan kepada wanita itu. Bukannya kamu sudah pernah lihat tete wanita? Tanya wanita itu memastikan kalau yang dicat itu lebih berpengalaman dari siapapun. Ya, pernah. Bahkan, aku sudah mencoba dari yang perawan, janda hingga wanita bersuami. Jawab Nathan dengan jujur. Kalau begitu, tidak perlu aku kirimkan foto tetku kan? Tanya wanita itu lagi memastikan. Ya perlu, tete mereka denganmu itu beda sayang. Jawab Nathan. Wanita itu pun langsung mengirimkannya kepada Nathan dengan sekali lihat, dan tidak bisa di-screenshot itu. Hal itu membuat pusakanya Nathan mengeras. Dia pun mencoba mengendalikan pusakanya itu, tapi tak kunjung tertidur hingga dia pun mengirimkan pusakanya kepada wanita itu. Wanita itu yang baru melihat pertama kali pusaka lelaki pun merasa terangsang. Ada sesuatu yang basah di bawahnya hingga dia pun merasa gatal kalau tidak colmek. Sayang, bantu aku menidurkan pikiran kotor ini. Ucap wanita itu penuh menggoda. Baiklah, aku akan membantumu. Jawab Nathan yang memang dia pun sudah terangsang hingga dia memikirkan hanya wanita itu saja dalam pikirannya. Dia pun mengirimkan video mesum tingkat 21 tambah itu kepada wanita itu hingga dia terbelalak kaget. Ternyata hubungan intim dengan lelaki itu seperti ini. Gumam wanita itu. Dia baru pertama kalinya melihat tontonan mesum 21 tambah. Video mesum yang berisi kedua sejoli tidak mengenakan busana, tapi saling beradu pusaka dengan Meki. Bunyi desahan pun keluar dari video itu membuat wanita itu benar-benar tergila dengan seks yang dia hari Nathan. Tak hanya satu video gaya yang diberikan Nathan kepadanya, tapi dia mengirimkan banyak gaya dalam menjalin intim itu. Kok kayak enak gitu ya? Ucap wanita itu polos. Ya, emang nikmat. Kalau mau coba, boleh sama aku. Ucap Nathan. Dia memang pemburu kenikmatan, selagi ada wanita yang menawarkan mekinya secara gratis, siapa yang gak mau? Bukankah itu dinamakannya peluang dalam kesempatan yang tidak boleh disia-siakan? Aku masih perawan. Ucap wanita itu jujur. Wah boleh juga, kalau kau masih perawan, biar aku yang perawanin kamu. Jawab Nathan. Enak saja, mending kita cat saja daripada beneran. Ucap wanita itu agak takut kalau diperawani dengan lelaki asing. Enakan beneran, lebih nikmat biar kita berdua goyang bersama dengan beberapa gaya. Ucap Nathan. Ya sih, cuman kamu pasti lama ya? Ucap wanita itu polos. Ya dong harus lama, kan kalau sebentar gak berasa. Ungkapnya. Biasanya berapa lama? Tanya wanita itu polos. Sampai pagi juga aku bisa saja. Kepengennya kamu itu. Nathan pun mengirimkan emot tertawa kepada wanita itu.
Kalau kamu mau, aku akan senang hati menjemputmu ke puncak. Ucapnya. Wanita itu sedikit tergoda dengan tawarannya, tapi dia sedikit takut kalau diperawani oleh lelaki asing yang bukan suaminya itu. Setidaknya dia tidak boleh bermain seks dengan lelaki asing sebelum dia menikah, itulah prinsipnya. Ya, gimana nanti saja? Wanita itu pun menutup handphonenya. Dia memang tergoda dengan pusakanya Naisen begitu besar dan panjang. Wanita itu tak lain ialah Fagi, teman sekantornya Naisen. Hanya saja mereka berdua tidak saling mengetahui kemesumannya masing-masing. Semua kemesumannya tertutup oleh penampilannya yang begitu pendiam. Pagi harinya, Fagi benar-benar tidak bisa tidur akibat ulah Naisen yang memperlihatkan pusakanya hingga kedua matanya terlihat jelas begadang. Hei Fagi! Sapa Naisen kepada Fagi. Hei Naisen, kenapa? Tanya Fagi. Kamu kenapa? Tanya Naisen. Dia mendekati wajahnya Fagi sampai dirinya memegang wajah Fagi. Dia yang disentuh oleh Naisen pun jadi teringat dengan kemesuaman yang berada di temannya itu. Dia pun melepaskan tangannya Naisen. Aku nggak apa-apa kok. Jawab Fagi sedikit gugup. Namun, Naisen yang merasakan ada sesuatu yang berbeda pun menggodanya. Dia memegang bibirnya Fagi yang tipis itu. Bibirmu manis, akan lebih manis kalau dicium olehku. Kekehnya membuat Fagi merasa janggal dengan kata-kata ini. Dia takut kalau temannya bertindak lebih mesum dari ini. Naisen yang melihat itu pun juga merasa canggung dengan situasi berikut. Dia pun langsung duduk di tempatnya masing-masing. Hanya saja, pusakanya Naisen telah berdiri akibat melihat Fagi. Dia pun segera ke kamar mandi yang diiringi dengan Fagi. Debaran jantungnya tiada berhenti saat itu. Saat mereka berdua tengah bersama-sama ke kamar mandi, dia malah terpeleset hingga dia terjatuh di pelukannya Naisen. Mereka berdua pun saling adu pandang. Tak terasa, kancing celananya Naisen pun telah turun begitu saja hingga mereka semua berteriak. Argi! Teriaknya. Maaf. Lirih Naisen. Dia pun langsung ke kamar mandi dan menutup pintunya. Di tengah-tengah situasi saat itu, mereka berdua saling cat lagi di tele dengan nama penanya masing-masing. Ting! Naisen memberikan gambar pusakanya lagi berdiri kepada wanita itu agar dia merangsang. Fagi yang mendapatkan cat tele itu langsung terbelalak lagi. Apalagi, dirinya tadi melihat pusakanya Naisen. Sekarang dia melihat lagi pusakanya lelaki yang di tele. Dia masih berpikir kalau kedua lelaki itu berbeda, padahal kenyataannya kedua lelaki itu sama saja. Andai saja kalau dia mau berhubungan denganku. Lirih Fagi. Dia masih berpikiran mengenai Naisen, tapi di sisi lain orang yang di tele itu lebih menggoda. Dia terlihat mesum yang membuatnya sangat suka kepada lelaki di tele itu dibandingkan lelaki seperti Naisen yang begitu pendiam. Padahal, dia tidak tahu saja kalau Naisen ialah lelaki paling mesum. Fagi yang sudah masuk ke kamar pun kembali mengirimkan tubuhnya yang sengaja dia buka sedikit. Begitu besar, ucap Naisen.